Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5D dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya. Semoga di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, siang ini, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi, yang kelima refleksi, dan yang keenam penutup. Mari sama-sama kita membuka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu doa. Kita akan berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing di dalam hati saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara kita pada hari ini siang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Pulau Gebang 11, Ibu Mariati SPDM. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fme selaku calon guru penggerak angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu teknik yang berada di ruangan ini. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bisa berada di ruangan ini semuanya karena rahmat dan nikmat Allah, terutama nikmat sehat. Kita berada di ruangan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ibu Fme yang hari ini akan melaksanakan yaitu diseminasi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Ya. Tentu saja banyak ilmunya nanti yang akan Ibu Mei berikan kepada kita semuanya. Kita bisa juga terapkan dalam sehari-hari baik dengan anak-anak kita di dalam kelas maupun di dalam keluarga kita. Itu adalah ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Namun kalau memang ada yang perlu ditanyakan ataupun kita bisa sambil sharing, barangkali nanti monggo silakan supaya ada masukan juga untuk Ibu Mei juga dalam pelaksanaan atau untuk mengikuti pelatihan JGP angkatan 10 ini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Selamat untuk Ibu Mei, ya, semangat selalu. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan, dan juga Bapak Ibu yang belum mengikuti JGP bisa segera ikut ya, sehingga akan bertambah banyak ilmunya. Terima kasih. Saya kiri Wabillahi Taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mariati SPDM yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum acara dimulai, selanjutnya yaitu penyampaian materi penerapan budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh CGP Ibu Fme. Kepada Ibu Mei dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 11, Ibu Mariati SPDM, Bapak Ibu serta teknik, terima kasih telah meluangkan waktunya siang hari ini yang harusnya Bapak Ibu mengoreksi. Saya minta waktunya untuk mengikuti acara diseminasi menyebarkan budaya positif. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya ada sedikit ice breaking biar tambah semangat, tidak tegang. Saya juga tidak tegang, Bapak tidak tegang. Ya, baik. Ice breakingnya itu tepuk 1, 2, 3.
Kalau tepuk 1 berarti kita tepuk cukup 1 saja. Tepuk 2, tepuk 3. Konsentrasi, ya, konsentrasi. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3 dikurangi 1. Udah konsentrasi. Tepuk 3 dikurangi 1 berarti tepuk 2. Oke, lagi. Tepuk 2 dikurangi 1, tepuk 3 kurangi 1. Tepuk 3 kurangi 1 ya 2. Tepuk 2 dikurangi 1, tepuk 3 dikurangi 1, tepuk 3 dikurangi 2. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata konsentrasi walaupun udah siang. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi penerapan budaya positif yang sudah saya terima pada pendidikan guru penggerak. Di sini saya tidak mau menggurui Bapak Ibu, saya ingin belajar sama Bapak Ibu juga. Dan di sini saya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Baik, saya akan mulai. Oke. Mengenai latar belakang, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu saja atau mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap muridnya. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi kita di sini tugas kita sebagai guru itu mentransfer pengetahuan, tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tapi menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Kebudayaan yang baik. Ada lagi? Budaya positif. Nilai-nilai baik yang ada di sekolah. Ya. Ada lagi? Ya, pembiasaan yang baik yang ada di sekolah. Baik, budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebijakan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Baik, tadi ada pembiasaan-pembiasaan, nilai-nilai yang baik. Ya, itu semua adalah budaya positif. Nah, selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol berbagai perilaku siswa agar memiliki perilaku yang diharapkan. Nah, seiring memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, budaya positif di sekolah kita itu sudah berjalan. Contohnya kita sudah membudayakan positif setiap pagi dengan menyapa anak-anak kita saat piket. Kita mengucapkan salam, senyum terhadap anak-anak, menanyakan kabar, itu termasuk budaya positif. Nah, ini contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Adanya Kamis liburan yang kita setiap hari Kamis lakukan ya untuk pembelajaran literasi. Yang kedua, salam budaya 5S. Kalau kata teman-teman CGP sekarang itu bukan 5S lagi, tapi 7S. Tambahannya ada kemarin itu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dua lagi bukan apa ya, saya lupa jadinya. Ya, itu kemarin ada yang memprogramkan budaya 7S untuk di sekolahnya. Ini selanjutnya ada sholat duha bersama, upacara bendera yang setiap hari Senin kita lakukan, kerja bakti dan PSN yang dilakukan oleh anak-anak PRR dan dokter kecil. Baik, Bapak Ibu, di sini saya ingin meminta Bapak Ibu, ya, di sini ada dan teman Anda, saya minta 2 orang, satu untuk mengepalkan tangannya, satu orang itu merayu. Nah, di kepala tangan itu ada sesuatu yang berharga
tidak boleh sampai dibuka. Bagaimana caranya harus mempertahankan. Bapak Ibu silahkan pikirkan apa yang ada di genggaman tangan. Nah, saya minta 2 orang untuk maju ke depan. Siapa ini? Pak Cahyo, monggo. Pak Cahyo dan Miss Nani. Minta tolong. Nah, Miss Nani itu yang mengepalkan tangannya. Nah, Miss Nani harus pikirkan dari sekarang apa yang harus dipertahankan sama Miss Nani. Jangan sampai Pak Cahyo itu meminta membuka kepala tangan. Nah, di sini tugas Pak Cahyo itu merayu Miss Nani. Boleh merayu, boleh mengintimidasi, pokoknya sampai Miss Nani itu mau membuka kepala tangannya, harus berusaha. Kalau tidak bisa, berarti Miss Nani itu kekeh teguh dengan pendiriannya. Silakan maju ke depan. Pokoknya Pak Cahyo harus merayu Miss Nani. Bagaimana caranya Miss Nani itu harus membuka tangannya. Satu aja kepala tangannya. Pokoknya Pak Cahyo usaha terus bagaimana caranya biar Miss Nani itu pokoknya harus dirayu sampai dibuka. Dipaksa boleh nggak? Nggak boleh dipegang, boleh dipaksa dengan rayuan tapi tidak boleh dipegang. Ayo, buka dulu. Gimana caranya itu? Bagaimana? Oke, baik, Pak Cahyo menyerah nggak bisa membuka kepala Miss Nani. Miss Nani, kalau boleh tahu apa sih yang ada di kepala Miss Nani sampai Pak Cahyo itu nggak boleh membuka? Sesuatu yang berharga. Baik, terima kasih Miss Nani, Pak Cahyo. Ya, kata Miss Nani ada sesuatu yang berharga. Tidak boleh sampai orang lain itu membukanya. Walaupun mau dikasih uang tadi sama Pak Cahyo, dirayu apapun tidak boleh. Ya, baik. Nah, di sini ya, dari kepalan tangan itu pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid-murid kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Karena sekarang seperti Ki Hajar Dewantara, kita hanya menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak itu mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak-anak tersebut. Misalnya dalam satu kelas itu kita harus anaknya pintar semua, harus semuanya mendapatkan nilai 100. Itu kita tidak bisa memaksakan karena pengetahuan anak-anak itu berbeda-beda. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, yang hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Boleh, kadang ada murid, boleh ibu buka, ada yang mau membuka karena dia merasa boleh gurunya itu mengontrol diri kita. Atau hanya ada yang kekeh seperti Miss Nani tadi, saya tidak mau karena ada sesuatu yang berharga pada dirinya yang tidak boleh Pak Cahyo ketahui. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi maupun yang disukai atau tidak disukai, anak-anak itu pasti punya tujuannya. Ada anak-anak yang iseng, senangnya iseng itu punya tujuan. Emang tujuannya dia memang ingin membuat temannya itu jahil sama temannya. Dia itu senang, ada kesenangan pada dirinya untuk mengerjai temannya. Ya. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar murid, dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru.
pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti tadi, kita itu tidak bisa mengontrol, memaksakan apa yang diinginkan oleh murid-murid kita. Kemudian disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Kata disiplin itu berasal dari kata disiplinan, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diinginkan. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai kebijakan kebajikan universal. Yang pertama, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, ya, yaitu belajar untuk mengkontrol diri kita agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip mulia. Nilai merupakan payung besar dari sikap kita. Nilai ini merupakan fondasi yang berperilaku. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya profil pelajar Pancasila. Ya, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Ya, apa saja Bapak Ibu 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Bernalar kritis, yang urut dong Pak Sapuri. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada hukuman, ada penghargaan, dan ada restitusi. Nah, di sini hukuman itu motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, motivasi bersifat eksternal. Ya, ada 3 motivasinya. Yang kedua, penghargaan. Motivasi yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini bersifat eksternal juga dari orang lain. Yang ketiga adalah restitusi, melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang diyakini dan hargai. Motivasi ini bersifat internal, dan motivasi restitusi ini memiliki sikap disiplin positif. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Menurut Alficon, Punish by Reward, wawancara annual conference mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kon ini secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru, kadang kita kalau menghukum anak-anak itu secara langsung, secara tiba-tiba, ya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Ada penghargaan yang sebenarnya itu menghukum murid-murid kita. Ini yang saya baru pelajari. Ternyata kita memberikan reward ke anak-anak itu sama saja sebagai hukuman bagi dia. Jadi, kenapa sebagai hukuman? Karena dia merasa disanjung di depan teman-temannya. Itu sebenarnya tidak baik. Jadi itu merupakan hukuman tapi dihukum oleh penghargaan sebenarnya. Ya, jadi misalnya salah satu dari kelas 5 ada yang nilainya 100. Nah, misalnya sama saya.
Arya mendapatkan nilai 100. Nah, ditunjukkan di depan teman-temannya ada yang merasa, ih Arya mulu. Nah, itu adalah hukuman, ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi pasti ada beberapa teman dari sekelasnya ada yang tidak terima, atau kita memberikan sesuatu ranking, misalnya saat nanti kita pas pembagian rapot itu sebenarnya tidak boleh. Ya, jadi ada nanti yang misalnya rankingnya paling rendah itu merasa, ih dia terus yang dapat ranking. Saya merasa rendah karena saya rankingnya paling terakhir. Kemudian ada apresiasi. Nah, apresiasi ini diberikan oleh kalimat pembuka, yaitu menyebutkan kapan kejadiannya. Ya, contohnya Bapak Ibu bisa memberikan apresiasi itu berdasarkan perilaku peserta didik kita. Misalnya kita mengamati dulu perilakunya. Jose, kemarin kamu, Ibu lihat, ya, Ibu perhatikan kamu menolong teman kamu. Nah, itu boleh memberikan apresiasi. Ya. Nah, apresiasi itu bukan berupa hadiah yang berupa barang, ya, bisa pujian kepada anak tersebut. Yang kedua, menyebutkan nilai kebajikan. Nah, di sini nilai kebajikan ada rasa empati dan menolongmu itu sangat besar, dan menolongmu sangat besar. Nah, di sini adalah nilai kebajikannya adalah empati atau menolong sesama teman. Yang ketiga, menyebutkan situasi kebajikan. Di sini kita menyebutkan situasinya pada saat menolong temanmu yang jatuh, atau pada saat temanmu tidak bisa jajan, kamu memberikan jajan, misalnya. Teori motivasi itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi hukuman dan imbalan itu termasuk motivasi eksternal. Kita menghukum siswa secara tiba-tiba. Biasanya kita kalau marah sama anak ada refleks langsung ngomeli di depan anak-anak kita. Yang kedua, motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat siswa melakukan kesalahan, apakah siswa akan diberi hukuman secara langsung atau kita berikan konsekuensi atau justru restitusi? Sekarang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu, biasanya kalau ada murid di kelas kita biasa melakukan apa? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Biasanya apa Bapak Ibu? Dihukum, konsekuensi. Ada yang sudah melakukan restitusi? Ya, biasanya saya juga menyadari sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mengakui karena saya kalau ada anak salah, ya kita sebagai guru kadang menghukum anak. Kadang kita tanpa sadari langsung, kenapa sih kamu? Langsung nanya, kenapa sih kamu langsung menjatuhkan, langsung menghukum anak tersebut. Nah, ternyata itu yang membuat anak-anak itu tidak nyaman. Ya, harusnya kita pelan-pelan. Nah, dari sini mari kita belajar sama-sama untuk merubah apa yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk menjadi yang lebih baik. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, tadi hukuman bisa secara langsung atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu biasanya diberikan konsekuensinya. Kamu hari ini sudah melakukan hal yang tidak baik. Terus bagaimana kalau konsekuensinya kamu itu bagaimana? Karena kamu sudah melakukan hal yang tidak baik. Nah, di sini adalah landasan teori. Landasan teori dari hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Ya tadi bentak-bentak. Tahu-tahu bentak-bentak murid. Ya kadang anak-anak lari turun dari tangga dibentak-bentak. Jangan lari-lari. Ya itu sebenarnya tidak boleh. Itu secara tidak langsung kita menghukum anak-anak. Ya kadang anak-anak yang ada yang tidak terima. Nah, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Nah kadang itu murid bingung loh Bapak Ibu. Tiba-tiba kita marah-marah. Jangan lari-lari. Nah itu kadang anak-anak itu bingung, apa sih salah aku sama bu
kok Bu Guru marah-marah? Nah, yang ketiga bersifat satu arah. Dan yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi biasanya sudah terencana, ya, sudah disepakati secara aturan, ya. Jadi siapa yang melanggar sudah tahu konsekuensinya. Kalau melanggar, saya harus apa misalnya? Misalnya saat pelajaran olahraga, ada siswa kelas 5 telat 10 menit, harusnya jam 10 sudah di lapangan, ini jam 10 lewat 10 baru ke lapangan. Nah, Pak Cahyo nanti memberikan konsekuensinya. Konsekuensinya misalnya lari di lapangan. Kalaupun itu kita lihat sebagai hukuman, karena itu sudah disepakati sebagai konsekuensi, tidak apa-apa dijalani, karena sudah ada konsekuensi antara guru dan murid. Yang ketiga bersifat satu arah. Dan yang keempat, sikap guru selalu memonitor murid. Guru hanya memonitor, melihat muridnya saja. Ya. Nah, untuk restitusi, proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, nanti kita akan pelajari tentang restitusi ini. Ini adalah identitas gagal. Ternyata hukuman itu termasuk identitas gagal. Ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya ada yang tersakiti. Siapa yang tersakiti di sini? Murid. Nah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Biasanya kalau kita udah marah-marah sama murid itu selalu diingat. Nah, ada hatinya itu tidak terima, kadang masih diingat, berarti kan jangka panjang. Nah, murid atau anak akan tersakiti, perilakunya pasif agresif meningkat. Ya, kalau semakin dilarang malah semakin menjadi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, untuk identitas suksesnya, ya, yaitu disiplin. Itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini bisa dilihat kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi seperti tadi ada aturannya. Kalau ada yang salah berarti harus tahu konsekuensinya karena sudah disepakati. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Ya, nanti akan kita pelajari segitiga restitusi. Nah, di sini ada tindakan guru. Nah, ini masih ada contoh guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, apakah Bapak Ibu guru masih ada yang melakukan hal ini? Ya ada, alhamdulillah. Ya, ini zaman dulu ya, sama Putri dulu, zaman dulu saya sekolah itu masih ada. Nah, kalau ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau menulis di dalam buku 100 kali mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Oke, baik, kita coba lihat. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali, tadi konsekuensi katanya ya. Nah, ini itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi, ya. Nah, kalau konsekuensi itu kita semua siswa dong sudah disepakati bersama, ya. Nah, untuk lari mengelilingi tadi apa yang ini? Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi karena sudah ada kesepakatan antara guru olahraga dan muridnya. Nah, kita akan membahas keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu apa sih? Kesepakatan. Ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, ya, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Nah, dalam melakukan keyakinan kelas, ya, biasanya kita itu yang pertama harus menuliskan peraturan kelas dulu. Nah, dari menuliskan peraturan kelas, jadi kita meminta setiap siswa, biasanya ini dilakukan di awal tahun pelajaran. Ya, ini bisa kita terapkan nanti saat tahun ajaran baru, kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menuliskan peraturan kelas atau impian kelas apa sih yang ingin mereka inginkan. Biasanya anak-anak ada yang menyebutkan, nggak boleh ngecek-ngecek bu sesama teman. Nah, terus tidak boleh buang sampah sembarangan, ya, tidak boleh rame. Nah, kalimat-kalimat itu, ya, masih termasuk peraturan kelas. Nah, kita mengubah kalimat-kalimat itu menjadi kalimat yang positif, ya. Kemudian dari kalimat positif itu kita ubah menjadi nilai kebajikan. Nah, baru kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas atau sekolah itu sama dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kita lihat, ada contohnya. Nah, ini adalah peraturan kelas, ya, tidak boleh terlambat. Ini masih kalimat negatif, ya. Kita ubah dengan kesepakatan kelas, kita menggunakan kalimat yang positif. Datang tepat waktu, ya. Kalimatnya lebih enak daripada tidak boleh, dengan kata tidak boleh, ya. Biasanya ini yang disebutkan oleh anak-anak. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita ubah menjadi kalimat positif dengan persetujuan bersama-sama. Biasanya ada yang berapa orang menulis ini, kita ambil salah satunya. Tidak boleh keluar kelas atau sekolah tanpa izin. Nah, kalimat positifnya meminta izin ketika keluar kelas atau sekolah. Dan yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, kesepakatannya membuang sampah pada tempat sampah atau pada tempatnya. Tidak boleh ribut di kelas. Berarti kalimat positifnya menciptakan kerukunan di kelas, atau boleh saling menghormati dan menghargai. Yang kelima, tidak boleh meledek nama orang tua. Nah, ini yang sering terjadi pada anak-anak kita, ya. Nah, kita beri kesepakatannya memanggil nama teman dengan sopan. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita ambil nilai kebajikannya. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Ada juga yang oleh Alfikon, ya. Di sini nilai kebajikan. Nah, ada disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, ya. Kebersihan, kerukunan, kesehatan itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Ini bisa kita ambil nilai kebajikan, kebersihan dan kesehatan. Ya, kalau kita membuang sampah pada tempatnya berarti kan sekolah kita bersih. Artinya nilai kebajikannya bisa mengenai kebersihan dan kesehatan. Menciptakan kerukunan di kelas. Nah, ini nilai kebajikannya bisa kerukunan, bisa menghormati atau menghargai orang lain. Memanggil nama teman dan dengan sopan, ini sama, menghargai orang lain, menghargai dan menghormati orang lain. Nah, jadi besok kalau tahun ajaran baru kita mencoba praktekkan. Anak-anak biasanya menggunakan sticky note untuk menuliskan apa peraturan kelas yang diinginkan atau impian mereka selama di kelas, biar tidak ada yang terganggu. Jadi dengan nilai-nilai keyakinan kelas ini, ya, boleh kita buat kesepakatannya juga, konsekuensinya juga, ya. Jadi kalau ada yang melanggar, mereka tahu apa hukuman atau konsekuensi yang harus mereka lakukan. Misalnya tidak boleh terlambat
ada anak yang terlambat. Konsekuensinya misalnya disuruh membersihkan piket, ikut piket. Kalau teman-temannya setuju dan sudah disepakati boleh. Nah itu sudah atas dasar kesepakatan bersama. Nah di sini kita sebagai guru itu hanya menuntun, memberikan kebebasan anak-anak untuk menuliskan apa yang mereka inginkan. Ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas di kelas 5D. Nah, jadi anak-anak menuliskan apa yang mereka inginkan di sticky note atau kertas kecil ini seperti ini. Nah, kemudian mereka tempelkan. Dari yang mereka sudah tempelkan, kita bacakan satu persatu. Kalau sudah ada, misalnya ada yang sama, kita ambil 5 atau 7 peraturan yang akan kita sepakati. Nah, kalau sudah boleh ditempelkan dan buat keyakinan kelasnya. Boleh cantumin tanda tangan atau cap jempol, itu lebih menarik. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia apa sih yang kita butuhkan? Ya, paling dasar memang. Apa? Ayo Putri. Kebutuhan dasar. Makan, ya boleh. Kalau makan rumah itu termasuk apa? Iya, kebutuhan dasar. Makan, iya makan, rumah. Nah, bertahan hidup. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, nah, bertahan hidup kita tadi kata Pak Cahyo kita butuh uang. Ya, kita butuh uang untuk membeli makan, membeli pakaian, membeli rumah. Ya, untuk membayar keamanan, untuk membayar iuran kesehatan, ya itu kita butuhkan uang. Nah itu semua untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah di sini kita sebagai manusia itu kepengen ada rasa diterima oleh orang lain, ada rasa ingin diperdulikan, ada rasanya ingin berbagi. Ya, kalau berbagi itu senang sama orang, ada yang seperti itu. Ada yang ingin selalu bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Ya, itu yang biasa dirasakan atau sebagai kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Nah, di sini ada harga diri. Ya, termasuk penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap oleh orang lain, pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini ada rasa mandiri, memiliki pilihan masing-masing. Ya, jadi setiap orang itu mempunyai pilihannya. Ingin mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya, ada bermain, humor, ini Pak Sapuri yang suka bercanda, ya itu termasuk kebutuhan dasar manusia, kesenangan, antusiasme, dan tertawa. Ya. 5 posisi kontrol. Berdasarkan teori kontrol, menurut Dr. William Blazer, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Nah, yang pertama adalah penghukum, ada sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah, kita biasanya sebagai guru ya memantau, mengkontrol anak-anak didik kita sebagai apa, Bapak Ibu? Apa ada yang sebagai penghukum, ada membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, mana yang sering dilakukan? Mas Apuri teman, Bu Tri, saya teman sama pembuat rasa bersalah, ya. Putri boleh? Benar semua, ya. Ya, kita sebagai guru ya biasanya pernah semuanya.
Ya, sebagai penghukum iya, sebagai pembuat rasa bersalah iya, sebagai teman iya, sebagai manajer iya, sebagai pemantau iya. Nah, ini sering kalau anak yang bersalah biasanya kalau sudah itu anak mau ulangi lagi tidak. Nah, itu kita sebenarnya sebagai posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini tadi yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, ini berupa fisik atau verbal. Biasanya nadanya, suaranya tinggi, melotot. Patuhi aturan saya, misalnya. Kamu lagi. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, ya. Itu sebagai penghukum. Kalau ada anak yang salah, misalnya upacara, nggak pakai topi atau pas saat pramuka, kamu lagi. Itu kita sudah sebagai penghukum. Nah, murid itu mungkin ada rasa dendam juga, males nih sama Pak Cahyo misalnya. Dikatain mulu sama Pak Cahyo, kamu lagi. Nah, yang kedua membuat rasa bersalah. Biasanya nada suaranya itu memelas, rendah, sedih, dengan bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Kamu tidak kasihan sama orang tuamu, ya. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dari situ dengan kalimat seperti itu, murid juga akan merasa tidak berharga dan bersalah, ya, karena sudah dipancing atau disindir. Yang ketiga sebagai teman. Nada suaranya biasanya akrab. Nah, kayak Mas Sapuri ini berteman sama murid-muridnya akrab, suka bercanda. Ya. Terus apalagi sama Bayu ya Pak. Senyum terus, kalau Mas Sapuri itu senyum terus sama muridnya, dia bisa marah. Nah, dengan kita memposisikan kita sebagai teman kepada anak-anak didik kita, ya, murid itu akan merasa lebih senang, ya, lebih akrab dengan gurunya. Nah, seperti murid yang Mas Sapuri udah paham banget sama Mas Sapuri, karena sudah akrab, sudah seperti teman. Nah, yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, suaranya biasanya datar, biasa aja, dengan menggunakan bahasa tubuh yang formal. Contohnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan jika terlambat? Nah, di sini murid akan merasa lebih memahami konsekuensinya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, nada suaranya itu tulus, dengan bahasa tubuh tidak kaku dan mendekatkan kepada murid. Nah, di sini guru akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid-muridnya. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di sini posisi kita sebagai penghukum hormat pada bendera. Nah, biasanya kalau yang nggak pakai topi tidak lengkap, biasanya dibarisin di depan lapangan setelah upacara. Kamu hormat 10 menit kepada bendera. Itu kita sebenarnya sudah sebagai penghukum. Nah, kemudian jika kita menanyakan kepada murid kita, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, di sini dengan posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini aja. Atau ya sudah, tidak apa-apa, lain kali kamu jangan ulangi. Nah, itu kita sudah sebagai teman, memposisikan kita sebagai teman kepada murid kita. Atau yang keempat sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi misalnya, ya, itu sebagai pemantau karena sudah sering diingatkan. Yang terakhir, posisi kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya, jadi kita tak pancing. Hari ini kamu telah melakukan kesalahan apa? Ya, kita memancing siswa untuk
menyebutkan apa kesalahannya, ya itu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Ya, contohnya kita menyebutkan identitas murid itu dari identitas gagal ke identitas sukses. Di sini identitas maksudnya bukan nama murid ya, tapi menanyakan kesalahan yang sudah dia lakukan. Ya, misalnya kita memancing dulu, berbuat salah itu wajar nak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dulu ibu juga pernah seperti kamu. Ya, di sini untuk menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku manusia adalah atas dasar memenuhi kebutuhan tertentu. Di sini kalimatnya bisa digunakan, kamu pasti punya alasannya. Mengapa kamu melakukan hal itu? Ya, jadi kita menanyakan alasan kenapa murid kita membuat kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari teori kontrol ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan kelas. Tadi sudah memvalidasi identitas. Ya, nah di situ kita tanyakan kesalahan apa yang sudah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Misalnya ada yang mengejek temannya, berarti keyakinan kelasnya adalah yang dilanggar menghormati orang lain atau menghormati teman. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Kita perhatikan video dari segitiga restitusi.
itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita tanya-tanyakan dulu, kita ajak ngobrol dulu. Apa sih tadi ibu dengar kamu ada masalah ya sama teman kamu? Kita ajak ngobrol dulu di situ. Nanti anak-anak itu akan merasa dihargai atau merasa tenang. Jadi tidak merasa takut atau merasa disalahkan oleh gurunya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Saya menanyakan salah satu murid saya, karena di setiap hari itu dia tidak selalu memakai sepatu di dalam kelas. Jadi temannya itu iri. Kenapa sih Bu kok nggak ditegur? Kenapa sih Bu dia boleh saya enggak? Nah dari situ saya melakukan wawancara kepada Hosea. Saya itu menanyakan apa sih kenapa alasannya Hosea itu tidak memakai sepatu di dalam kelas, ya, dengan memvalidasi identitas si Hosea. Apa sebabnya tidak mau memakai sepatu? Nah, kemudian kita sudah cari tahu alasannya. Ternyata panas Bu, gerah, pakai sepatu itu gerah, saya tidak nyaman. Nah, bagaimana caranya biar kamu nyaman? Mungkin saya mau ganti kaos kakinya, karena pada saat itu kaos kakinya itu terasa panas di kakinya. Nah, validasi ini, kegiatan segitiga restitusi ini tidak langsung berhasil dilakukan. Ya, jadi kita misalnya nanti ada yang mempraktikkan, Bu Mei, ini kenapa sih saya sudah melakukan segitiga restitusi dengan memvalidasi anak-anak, menanyakan keyakinan kelas, kenapa sih kok nggak berjalan, masih melanggar? Ya, ini tidak langsung bisa diterapkan. Kata kemarin PP saya, pengajar praktek saya menanyakan, karena memang si Hosea ini ternyata setelah saya melakukan segitiga restitusi itu masih ternyata 2 hari itu masih diulangi. Saya tanyakan, kenapa sih Bu? Saya sudah melakukan segitiga restitusi ini, anaknya kok tidak berubah? Ya Bu, Ibu harus sabar. Kalau seperti itu lagi, Ibu harus melakukan lagi. Jadi segitiga restitusi itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Nah, kata pakarnya Bu Nur Laila, segitiga restitusi, ya Bu Ella, segitiga restitusi ini ya, bisa dilakukan itu selama 5 tahun baru terlihat perubahannya. Kita tidak boleh menghukum Pak Cahyo. Ya, nah, kita tidak boleh menghukum. Kita harus melakukan segitiga restitusi. Ya, nah, jadi kegiatan ini kita harus diterapkan. Nah, seperti Pak Cahyo, kelamaan, nunggu 5 tahun. Ya, tidak bisa juga seperti itu. Ya, tetap saja kita tidak boleh menghukum anak-anak. Kita rubah apa yang sudah kita lakukan. Saya juga bertobat, Bapak Ibu, menilai diri saya. Oh iya, ternyata sebelum CGP, mengikuti CGP, kita sering menghukum anak-anak, sering melakukan konsekuensi, tapi tidak melakukan segitiga restitusi atau melakukan restitusi ini. Ya, jadi kita sebagai guru mulai dari sekarang, mari kita belajar melakukan restitusi ini, hindari hukuman kepada anak-anak kita, ya, agar anak-anak itu nyaman. Ya, kata Ki Hajar Dewantara itu, kita itu guru itu ibarat petani yang menanam sawah, ya, menanam padi di ladangnya. Ladangnya itu sekolahan. Ya, murid-murid kita ibaratkan sebagai benih-benih padi. Nah, benih-benih padi ini biar tumbuh menjadi padi yang berkualitas, kita harus menuntunnya, harus merawatnya. Bukan menuntut, hai padi kamu harus bagus, kita tidak bisa. Atau menuntut murid-murid kita untuk cerdas, untuk pintar semuanya. Itu tidak bisa, karena masing-masing murid
dari kita mempunyai bakat dan minatnya masing-masing, ya, bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menanam padi tumbuhnya jagung, ya, itu tidak bisa. Jadi apa yang kita tuntutkan ke anak-anak, yang tadinya kita menuntut anak-anak, kita rubah menjadi menuntun. Kita tuntun bersama-sama anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang berkarakter atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sekarang masuk ke refleksi. Saya minta Bapak Ibu menuliskan pemahaman apa saja yang berubah dan sesudah mempelajari materi ini, kemudian apa rencana ke depan untuk menerapkan materi ini. Saya bagikan, silakan Bapak Ibu tuliskan di sticky note. Silakan dituliskan atau umpan balik, masukan buat saya tidak apa-apa, silakan. Untuk perubahan diri saya, silakan ngomong Bapak Ibu. Boleh ditempel di sini, Pak. Yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Boleh ditempel di sini, Bu Meli. Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan ya, ini maksudnya kalau saya berpikirnya kita semua, nggak hanya PR guru penggerak, nggak hanya PR kepala sekolah. Mungkin kita juga merasakan ketika setiap upacara ataupun kegiatan tadarus yang di lapangan,
anak-anak kita terbiasa ya. Maksudnya dalam segi kedisiplinan ketika mengikuti upacara belum dimulai berisik, upacara dimulai berisik, upacara mau selesai berisik. Nah ini PR kita nih. Nah PR mungkin kepala sekolah juga yang lebih beratnya. Nah ini gimana nih? Untuk kamu kalau saya sih, kalau mungkin yang mengikuti upacara hanya kita, mungkin malunya buat kita. Khawatir ada tamu ketika misalnya dinas contoh ikut upacara bareng yang tercoreng nama kita semua, terutama yang di kepala sekolah gitu. Ini PR besar kalau menurut saya gitu kan. Nah bagaimana ini gitu? Mungkin tidak hanya guru penggerak, kita sudah hampir 5 guru penggerak gitu yang memang siap menggerakkan kita semua gitu kan. Ya termasuk saya juga ya, kalau ingin untuk merubah ke perubahan yang lebih baik, pengen berkontribusi gitu kan. Nah bagaimana nih solusinya? Apakah harus bagaimana? Kita juga kan harus melibatkan semuanya gitu kan. Kayaknya kalau upacaranya tertib, kemudian belum beres upacara tertib, kayak adem gitu, jadi hikmat gitu upacaranya. Kemudian tadarusnya juga ketika lagi di mulai tadarus ada yang lempar A, lempar B, ada yang ngobrol A ya. Kalau menurut saya ini hal-hal yang memang harus segera dicarikan solusinya. Mungkin di semester 1 nanti kita bisa terapkan. Nah, kita pikirkan dari sekarang bagaimana nih menurut pandangan ibu-ibu, terutama mungkin Bu Mei yang punya konsep teori yang sudah bagus, sudah matang, tinggal bagaimana meramunya terkait kondisi-kondisi sekolah kita. Kalau di kelas saya pribadi contoh, mungkin kalau saya memang mungkin mengajar, ini mungkin berlaku anak. Kalau saya berprinsipnya memang ketika kita marah ada masalah apa, karena investasi kita ke anak itu terlalu tinggi kali, sehingga ketika anak tidak mampu mengimbangi investasi yang kita harapkan, kita marah ke anak itu. Kalau saya sih bukan masa bodoh ya kan, enggak seperti itu. Kalau saya ke anak itu ya, kalau misalkan ada masalah, saya hanya bisa ke anak-anak juga, saya hanya bisa menasehati, kemudian menyemangati. Masalah dia bisa berubah, saya hanya bisa mendoakan ke anak-anak itu, semoga ya Allah memberikan hidayah dia buat berubah. Kalau dari segi ucapan saya kayaknya nggak mungkin anak itu berubah. Kalau mungkin kita berdoa ya semoga ada 1-2 orang yang mau berubah. Ya kemudian masalah tadi terkait hadiah ya gitu kan. Sebenarnya kalau saya pribadi ini kan teori teori yang dicanangkan oleh si A dan si B itu. Kalau dari segi hadis atau ya hadis ya ada Nabi Muhammad bahwa ketika kita saling memberi hadiah, nanti saling menyayangi gitu. Nah, saya nggak setuju gitu. Ini saya percaya mana nih? Kalau saya percayanya ya sah-sah aja hadiah. Saya percaya karena hadisnya udah ada gitu. Cuman ini teori yang gue nggak dapat dari mana gitu. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjawab pernyataan dari Pak Sapuri. Baik, yang pertama untuk kegiatan upacara, masih banyak anak-anak yang kadang rame sendiri. Sebenarnya itu balik lagi kepada diri kita. Nah, kepada guru-guru kita juga, kita harus menerapkan disiplin positif juga terhadap diri kita sendiri. Kita mulai belajar bagaimana cara kita memposisikan diri kita juga saat upacara. Kadang bukan hanya murid saja, tapi saya dan mungkin Bapak Ibu. Kalau saya mengakui kadang saya suka ngobrol pelan-pelan saat upacara. Nah, saya mengakui itu. Nah, kita itu harus merubahnya juga. Karena kita di depan anak-anak, posisi kita itu berada di hadapan anak-anak. Kita juga harus dapat mencontohkan kepada anak-anak kita. Saat posisi upacara, ya udah kita harus siap. Kita mungkin belajar mulai dari sekarang, mulai Senin depan upacara tidak Pak Sapuri. Libur ya Bu. Ya, mungkin nanti tahun ajaran baru kita coba untuk menerapkan disiplin positif pada diri kita sendiri dulu. Kita mencontohkan, karenanya guru itu digugu dan ditiru oleh murid kita. Ya, jadi kita berusaha pelan-pelan untuk menerapkan disiplin positif itu sendiri di dalam diri kita untuk lebih hikmah dalam mengikuti kegiatan upacara. Kemudian untuk hadiah,
Ya, saya sependapat juga dengan Pak Sapuri. Nah, hadiah itu sebenarnya saya juga Pak Sapuri terus terang setiap pembagian rapot saya selalu memberikan hadiah kepada anak-anak saya. Tapi itu bukan anak yang peringkat. Yang pertama saya kasih semuanya. Saya punya murid 31 siswa, saya berikan hadiah yang sama dan ucapan terima kasih kepada anak-anak kita. Karena mereka sudah bersama selama kemarin di semester 1 saya menyiapkan mungkin tidak berharga ya, tapi kalau mereka dapat semua mereka akan senang. Jadi tidak ada yang terintimidasi, kok saya nggak dapat hadiah dia dapat gitu ya. Jadi semuanya adil, tidak ada yang merasa tidak kebagian atau tidak dikasih. Itu menurut saya Mas Sapuri. Ibu, monggo ada tambahan? Baik, untuk upacara ya, barangkali saya juga sering menyampaikan kepada teman-teman. Jadi biasakan anak-anak itu diberitahunya di kelas. Kalau di kelas itu kan kita istilahnya menyampaikan itu dengan hati ke hati, saya dengan dekat ke anak. Apa yang harus kita lakukan pada waktu di lapangan. Nah, sehingga kalau kita sudah membiasakan sehingga anak-anak pun juga ngerti ya, insya Allah pada waktu di lapangan pun juga bisa. Maka sekali lagi mungkin mohon untuk Bapak Ibu guru di kelas pun selalu mengingatkan kepada anak-anak kita apa sikap kita, bagaimana sikap kita pada waktu kita melaksanakan upacara, terutama kedisiplinan, kemudian rasa cinta tanah air. Jadi semua apa yang kita lakukan itu ada tujuannya. Nah, kalau tujuannya itu sudah dimengerti ya kita lakukan dengan tentu saja dengan rasa hikmat ya. Seperti mohon maaf tadi saya pada waktu pagi pun juga pada waktu anak-anak menyanyikan Indonesia Raya, ada yang tidak menyanyi, ada yang menyanyinya tidak dengan sikap sempurna. Nah itu barangkali ya saya juga mengingatkan ya, yang sebetulnya ini pun juga sudah diterapkan di dalam kelas ya. Itu jadi kalau di upacara itu kan secara keseluruhan, tetapi kalau di dalam kelas kan istilahnya anak kita nggak terlalu banyak lah kita, sehingga misalnya anak itu memang ya agak-agak aktif lah. Nah itu yang sering kita dekati atau kita ingatkan kalau upacara ya harus disiplin, ataupun kita harus kita menghormati bendera dan sebagainya. Mungkin itu yang harus dilakukan lagi Bapak Ibu untuk di kelas. Nah kemudian untuk yang mengenai hadiah ya, nah namanya juga hadiah itu ataupun untuk memberikan motivasi ya, semangat kepada anak-anak kita. Ya monggo saja silakan. Kalau tadi Bu Mei pun juga sampaikan kalau itu secara keseluruhan ya, secara keseluruhan diberikan ya, ini namanya penghargaan kepada anak-anak kita semuanya ya. Kalau hadiah penghargaan itu sama ya, tapi maksudnya untuk menghargai apa yang sudah dikerjakan atau hasil yang sudah anak-anak laksanakan untuk anak-anak kita atau untuk kita semuanya gitu. Nah, itu barangkali yang di sini untuk menilai ataupun memaknai hadiah itu seperti apa ya. Nah yang pertama kita untuk memotivasi kepada anak-anak kita ya, tetapi kita juga berharap jangan kalau tidak ada hadiahnya terus tidak kita lakukan, itu ya jangan sampai demikian. Baik itu untuk anak-anak kita maupun Bapak Ibu guru pun juga demikian, semuanya kita lakukan dengan bersih, dengan ikhlas. Itu adalah tugas-tugas kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Ya, tertarik saya bahas tentang upacara ini, tentang sesuatu yang ada di lapangan ya. Intinya setiap hari saya lakukan di lapangan. Begitu. Jadi sebenarnya anak SD di usia seperti ini karakternya itu memang bermain. Mereka memang sudah dasarnya anak-anak usia segitu itu bermain. Itu udah kunci utamanya, itu bermain. Bahkan di olahraga pun sebenarnya kita salah kalau menuntut anak untuk berprestasi di olahraga. Misalkan olahraga kita mengajari anak sepak bola, kamu harus bisa sepak bola, kamu harus bisa basket, kamu harus bisa bermain ini, itu nggak boleh. Di PJOK itu yang penting anak bergerak, tujuan kesehatannya tercapai, anak senang, itu udah bagus. Jadi tidak ada tuntutan anak itu harus prestasi sebenarnya. Kalau nyari prestasi bukan di sekolah, tapi di klub atau di les atau dan sebagainya di luar sekolah. Seperti itu. Nah kembali ke upacara. Jadi ketika anak sudah berada di lapangan, saya menerapkan di pas olahraga itu saya sudah berkali-kali anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 terutama 1, 2, 3 dan 3 rendah itu sudah saya terapkan coba untuk disiplin. Saya ajarkan baris berbaris, dari yang tidak boleh bergerak
Gitu ya. Jangan bergerak atau bahkan sampai menggunakan bahasa yang tidak boleh atau jangan. Sebenarnya kan itu juga tidak boleh ya menggunakan bahasa seperti itu. Tapi kenyataannya begitu saya pantau lagi, saya nggak cuma hanya mengajarkan bisa baris lagi. Saya sedang pantau lagi, balik lagi anak. Seperti itu. Karena setelah saya pikir-pikir ya anak kelas 1-2 karakternya memang bermain. Kita nggak bisa memaksakan anak yang masih pada usia bermain untuk menjadi yang seperti militer polisi yang harus diam tegak mengikuti upacara selama 30 sampai 45 menit nggak bakal bisa. Kita mau usaha bagaimanapun karena karakternya sudah seperti itu nggak bisa. Saya pernah lihat di SD mana itu hampir sama sebenarnya. Semua SD itu, kecuali kalau SMA mungkin karakternya sudah berbeda, mereka sudah tidak bermain lagi posisinya. Kalau untuk anak usia SD, apalagi kelas 1 dan 3 itu sudah pasti mereka akan seperti itu. Maupun kita di kelas nanti seperti ini begitu sebenarnya ya anak pas pada saat itu nurut. Saya pun demikian, saya udah berkali-kali seperti itu. Pada saat itu iya Pak, bahkan bisa garis rapi cakep. Begitu Senin ya balik lagi. Karena apa? Karena karakternya memang sudah seperti itu. Jadi itu saja sih kalau saya untuk memaksakan anak di upacara itu bisa tertib banget ya susah. Tapi kalau mungkin untuk minimal anak-anak itu ya memperhatikan ke depan, walaupun berdirinya ada yang enggak begini, ada yang begitu, tapi kita mengusahakan untuk supaya pas ketika ada amanat itu anak-anak bisa memperhatikan, itu aja sih mungkin upayanya. Kalau untuk upaya untuk anak-anak yang ya kayak gitu ya untuk apa istilahnya ini kayaknya susah ya. Seperti apa yang kita pikirkan kayaknya nggak bisa. Tapi kalau untuk sekedar memperhatikan ke depan ya mudah-mudahan sih bisa dibayar, itu aja sih. Terus satu lagi kalau yang remote itu saya juga sebenarnya nggak apa ya, banyak sih sebenarnya dari situ yang nggak masuk ke saya, terserah dari apa yang gue sampaikan yang nggak masuk ke saya banyak sebenarnya tadi seperti kayak tentang membahas motivasi, tentang membahas apa tadi yang konsekuensi dan sebagainya, itu sebenarnya banyak yang nggak masuk yang nggak bisa diterapkan di anak-anak yang mungkin untuk berproses mungkin bisa, tapi untuk langsung diterapkan kayaknya berat sih, apalagi untuk anak-anak di SD yang karakternya itu dari lingkungan rumah dibawa ke sekolah itu sudah nggak masuk gitu. Beda sama anak-anak yang mungkin swasta yang seperti Al-Azhar yang kondisi lingkungannya itu yang memang benar-benar diawasi orang tua, yang memang benar-benar mereka dibiayai orang tuanya dengan biaya yang mahal. Sedangkan kalau di negeri lingkungannya di rumah aja seperti itu kan sendiri. Nah, jadi ya kayaknya masih ada beberapa yang mungkin nggak masuk ke masuknya Rina tadi juga nggak perlu diceritakan panjang karena ya panjang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahyo. Kembali lagi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya kita itu sebagai itu hanya menuntun anak-anak, ya karena anak-anak itu mempunyai tadi kata Pak Cahyo dan minatnya itu berbeda-beda. Iya betul, boleh memaksakan kehendak anak-anaknya, tapi kita harus berusaha untuk melakukannya secara terus-menerus atau kontinu, ya secara berkala. Kita pelan-pelan. Kita ingin berubah itu secara pelan-pelan, tidak harus hari ini berubah besok langsung jadi, itu tidak bisa. Jadi kita bisa terapkan pelan-pelan kepada anak-anak kita, ya sebagai halnya reward hadiah. Ya mungkin ada yang tidak pas dengan Pak Cahyo, ya banyak tadi ada penghargaan, ada konsekuensi. Nah konsekuensi restitusi hukuman itu kalau kita lakukan, ya hukuman kita sebenarnya tidak boleh. Ya, kita tidak boleh menghukum anak-anak kita. Ya, seperti yang kemarin saat workshop perundungan, kita memegang anak pun sebenarnya harus minta izin. Ya, jadi apapun yang dilakukan anak-anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita hanya menuntun mereka. Ya, tapi kita juga perlu mengarahkan anak-anak, dituntut dan diarahkan agar mereka itu terarah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu tidak secara langsung harus bisa anak ini itu harus tertib saat upacara, besok itu harus tertib kamu nak, itu memang sebenarnya tidak bisa, ya harus dilakukan secara berulang-ulang atau kita mencontohkan secara terus-menerus, ya. Jadi kalau kita selalu ingatkan anak-anak kita akan teringat oleh anak-anak. Oh iya, saya kemarin diingatkan oleh Bapak Ibu guru karena ada kata-kata yang selalu mengingatkan atau yang tertanam di hatinya. Nah, untuk yang reward saya lanjutkan. Konsekuensi dan penghargaan itu memang ada di keyakinan. Kita membuat keyakinan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi anak-anak itu tahu walaupun dia salah, sudah melakukan kesalahan, dia tahu langsung konsekuensinya. Kemarin itu ada salah satu teman saya sudah menerapkan keyakinan kelas.
di sekelasnya. Jadi saat itu dia melanggar, dia langsung mengakui, padahal gurunya itu tidak melihatnya. Bapak, Bu Ana, saya minta maaf. Kenapa kamu minta maaf? Karena saya tadi sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, memberikan rewardnya apa? Dengan ucapan terima kasih. Jadi reward itu tidak berupa barang, tidak berupa benda fisik, tapi berupa pujian juga. Itu merupakan reward untuk anak-anak. Nah, kamu hari ini bagus loh, kamu cantik, kamu ganteng, kamu sudah menolong teman kamu. Itu termasuk pujian atau reward yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kalau kita dipuji senang tidak Bu Pak? Senang kan? Nah, itu termasuk reward pujian. Ya, jadi bukan hanya hadiah saja, tapi juga pujian termasuk dari reward. Baik Pak, gimana Pak Cahyo? Ada tambahan lagi? Nah, cukup? Baik. Nanti kata Pak Sakur gak selesai-selesai. Baik, ya, saya bacakan penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Ya, seperti tadi, kita menuntun anak-anak kita mengontrol sebagai among di dalam sekolahan. Ya, kita menuntun anak-anak kita menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, khususnya kita membuat anak kita untuk belajar lebih bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Ya, bisa bertanggung jawab untuk keagamaannya, yang kedisiplinannya dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, saya cukupkan sekian penyampaian materi yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini. Semoga bermanfaat, kita bersama-sama. Semoga apa kita terima hari ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk saya. Dari reward, tepuk tangan rewardnya tadi. Sudah senang nih dikasih tepuk tangan juga ya. Alhamdulillah, rangkaian acara dari pertama sampai terakhir kita sudah melalui dengan baik, dengan lancar, tanpa ada halangan dan rintangan. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.